pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengambilan keputusan taktis. Sebagaimana sudah dijelaskan pada video terdahulu untuk part 1 dan part 2. Ini kita akan membuat video untuk part 3, yaitu lanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan aplikasi daripada biaya relevan, yaitu pada keputusan membuat sendiri atau membeli dari pihak luar, make or buy decision. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai aplikasi yang kedua, yaitu apakah kita mempertahankan segmen atau unit bisnis kita, atau kita menutup segmen atau unit bisnis kita, keep or drop decision. Sekarang kita masuk ke aplikasi yang ketiga, yaitu keputusan pesanan khusus. Pesanan khusus. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pesanan khusus? Ya. Pesanan khusus adalah pesanan di luar pesanan reguler atau penjualan reguler. Apa itu penjualan reguler? Penjualan reguler adalah penjualan yang sudah kita rencanakan. Jadi misalnya kalau kita mengadakan seminar, misalnya 1 hari, kapasitas ruang seminarnya katakan 100 orang. Kemudian kita rencanakan peserta yang akan hadir itu adalah misalkan 75 orang. Artinya di dalam kita menghitung biaya, ya, jadi misalkan biaya sewa tempat ruang seminar, katakan misalnya 7.500.000 per hari, ya. Berarti pembaginya untuk menghitung berapa yang akan dibebankan kepada peserta bukan 7.500.000 dibagi dengan 100 orang kapasitas ruang seminar, tetapi kita bagi dengan 75, ya, sesuai dengan rencana kita, ya, atau prediksi kita peserta yang akan hadir. Ini pesanan khusus. Artinya kita memiliki kapasitas 25% lagi atau 25 orang lagi, karena kita punya kapasitas 100, kita rencanakan 75, berarti kan 75 sama dengan 75%. Kita masih punya idle, ya, capacity 25%. Idle capacity ini bisa kita gunakan untuk pesanan khusus. Pesanan khusus. Sehingga biasanya harga jual pesanan khusus itu lebih rendah daripada pesanan reguler. Kenapa demikian? Karena di dalam pesanan khusus kita tidak lagi bebankan biaya tetap, karena biaya tetap sudah kita perhitungkan di dalam perhitungan biaya kepada penjualan reguler. Seperti tadi sudah kita bagi 7.500.000 sewa ruang seminarnya dibagi dengan 75, berarti sudah dibebankan ke 75 orang peserta yang kita prediksi, ya, yang kita prediksi. Ini yang dimaksud dengan pesanan khusus, ya, pesanan khusus. Ya. Kemudian apa biaya relevan dan apa biaya yang tidak relevan di dalam keputusan ini? Biaya yang relevan adalah, ya, biaya variabel. Jadi kenapa biaya variabel relevan? Karena kalau kita terima pesanan khusus, ya, maka akan ada tambahan biaya variabel. Misalnya kalau ada 10 orang peserta yang ingin membeli dengan pesanan khusus, misalnya kita punya idle capacity tadi 25, ternyata ada misalnya 20 orang lah misalnya ingin pesanan khusus gitu.
dengan membayar misalnya 50% dari harga reguler. Kita terima atau tidak gitu. Artinya bagi pemesan khusus ini ya, kita bebani hanya biaya variabel. Jadi misalnya biaya variabelnya apa? Konsumsinya, kemudian seminar kitsnya, kemudian sertifikat ya. Tapi biaya tetap tidak lagi kita bebankan, sehingga biaya tetap di sini itu diklasifikasikan sebagai biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan. Kemudian kalau ada tambahan biaya, misalnya kita ada pesanan khusus untuk kita misalnya menjual pena, kemudian ada pesanan khusus supaya ditambah label, kemudian ada tambahan biaya label. Maka tambahan biaya label ini adalah juga relevan karena akan menambah biaya pesanan khusus yang sifatnya juga merupakan biaya variabel, biaya variabel. Atau misalnya karena si pemesan datang sendiri ya, dan dia mau menanggung ongkos angkutnya sendiri, maka ongkos angkut ini kita keluarkan ya. Ini juga relevan. Jadi kalau kita tidak lagi mengeluarkan ongkos angkut misalnya, atau tidak lagi mengeluarkan komisi misalnya, ada tambahan biaya sesuai dengan permintaan khusus ya dari pemesan. Jadi pesanan khusus ini bukan pesanan dengan spesifikasi khusus. Itu berbeda. Kalau pesanan dengan spesifikasi khusus, harganya pasti mahal. Misalnya apa? Pelanggan minta buatkan kursi yang multipurpose misalnya. Jadi kalau malam bisa menjadi dipan misalnya, kalau siang misalnya jadi kursi misalnya, jadi meja gitu. Nah, ini pasti mahal karena ini spesifikasinya khusus. Tapi yang pesanan khusus di sini bukan itu maksudnya ya. Jadi bukan itu definisinya. Jadi definisi ini adalah pesanan di luar pesanan reguler. Pesan reguler adalah pesanan yang sudah kita rencanakan. Kemudian kapan pesanan khusus ini kita terima? Pesanan khusus akan kita terima sepanjang harga jual pesanan khusus itu lebih besar daripada biaya variabelnya. Biaya variabelnya. Jadi artinya masih ada laba kontribusi. Laba kontribusi yang akan meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan. Contribution margin artinya harga jual pesanan khusus dikurang dengan biaya variabel, maka kita dapat tambahan keuntungan. Kalau sebaiknya kita tolak ya. Contoh ya, misalnya di sini ada perusahaan es krim yang berproduksi kapasitasnya 80% ya, pada kapasitas 80%. Kapasitas perusahaan sebenarnya 20.000 kilo. Karena selama ini kita hanya memproduksi 80% dan menjual 80% dari kapasitas yang ada, maka perhitungan cost kita itu adalah berdasarkan kapasitas 80%, yaitu 80% dari 20.000 ya, ini 16.000. Berapa harga pokok untuk kapasitas 16.000 ini ya, untuk produksi 16.000 ini misalkan sebagai berikut ya. Jadi untuk 16.000 itu biaya variabelnya ini ada bahan ya, ada gula dan rasa ya, tenaga kerja langsung, kemasan, komisi penjualan, distribusi atau transportasi lainnya. Jadi biaya per unitnya itu adalah 1.500 ya. Jadi kita jumlahkan biaya per unit untuk masing-masing item ya, biaya variabel ini ya. Nah, jadi untuk mencari totalnya ya 1.500 dikali dengan 16.000 produksi kita, yaitu 24 juta. Nah, jadi untuk biaya variabel itu adalah jumlah unit yang diproduksi dikali dengan biaya per unit ya, per unit. Nah, kemudian untuk biaya tetapnya, misalnya di sini ada gaji, ada penyusutan, ada listrik, ya, ada pajak, kemudian lainnya itu totalnya 1.552.000. Ya. Mencari per unitnya
berarti kita bagi ya 1.552.000. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, kalau biaya tetap itu kita hanya tahu totalnya, untuk per unitnya berarti kita bagi ya. Dengan 16.000 unit. Dengan dibagi 16.000 unit, maka dapat biaya tetap per unit 97 ya, 97. Kemudian total biayanya menjadi biaya variabel tambah biaya tetap, ini 25.552.000. Kalau biaya per unitnya menjadi 1.597. Jadi berapa? Harga pokok per unit 1.597. Ini harga regulernya 2.000. Ya, jadi kita punya harga pokok 1.597. Kemudian kita jual dengan harga normalnya itu adalah 2.000. Kemudian di sini misalkan ada distributor es krim dari Bukit Tinggi ya, ingin membeli sebanyak 2.000 kilo, tapi dia minta harganya berapa? 1.500. Padahal kos kita dari berapa? 1.597 gitu ya. Dia minta 1.500 dan melalui pesanan khusus gitu. Distributor dari Bukit Tinggi ini dia setuju untuk membayar sendiri biaya transportasi, berarti berkurang ya biaya variabelnya. Tapi biaya transportasi di sini berapa? Biaya transportasi kalau kita lihat adalah biaya variabel tadi, yaitu biaya distribusi di sini, yaitu Rp30 ya, Rp30. Kemudian di samping biaya transportasi, karena distributor ini datang sendiri ke perusahaan, maka perusahaan tidak membayar komisi penjualan. Jadi ada dua biaya yang berkurang, yaitu biaya transportasi sama biaya komisi. Pertanyaannya, artinya kalau kita kurang, dia minta 1.500. Sebenarnya kalau kita kurang yang dua biaya tadi, di sini ada komisi penjualan adalah Rp20, distribusi Rp30, artinya berkurang hanya Rp50. Sementara total cost kita berapa? Total cost kita adalah 1.597. Jadi kalau dikurang 50 ya, jadi cost kita masih 1.547. Artinya masih di bawah harga pokok ya, harga pesanan khusus. Jadi harga pokok kita secara total 1.547 setelah dikeluarkan biaya komisi dengan biaya transportasi ya. Sementara dia minta. Nah, pertanyaannya, kita terima atau kita tolak? Jadi kalau sebagai manajer perusahaan es krim, apakah Anda terima pesanan khusus tersebut atau ditolak? Kalau Anda sebagai akuntan, berarti apa yang Anda rekomendasikan? Apakah ditolak atau diterima? Kemudian faktor kualitatif apa yang dipertimbangkan? Jadi jawabnya adalah harga pesanan khusus 1.500. Biaya variabel kita itu 1.500 tadi dikurangi dengan biaya komisi dengan biaya distribusi 50. Jadi biaya variabel kita sebenarnya 1.450 ya. 1.450, yaitu 1.500 kurang 50. Artinya apa? Artinya masih biaya variabel ini masih lebih rendah dari harga jual pesanan khusus. Artinya masih ada laba kontribusi 50 ya. Artinya laba kontribusi ini laba yang akan menaikkan laba kita per unitnya adalah 50. Sehingga apa rekomendasi kita? Rekomendasi kita harusnya pesanan khusus ini diterima ya, diterima. Kenapa diterima? Karena akan meningkatkan laba sebesar 50 per kilo atau secara total yaitu 100.000 per kilo. Yaitu karena pesanan khusus tadi 2.000 kilo kali 50 per kilo. Tapi ini untuk jangka pendek ya. Jadi bisa ini diistilahkanlah dengan promosi ya. Oke ya. Bapak atau Ibu boleh membeli dengan harga 1.500 padahal harga regulernya adalah 2.000, artinya ada diskon 25%, tapi untuk sekali ini saja. Ya. Untuk kedepannya Bapak atau Ibu harus beli dengan harga normal, harga normal. Nah, kemudian
Jadi kalau kita buktikan akan seperti ini ya. Kalau kita buktikan, jadi kalau pesanan reguler kita 16.000 ya. 16.000 dikali dengan 2.000 per kilo yaitu 32 juta. Kemudian biaya variabel kita adalah 1.500 ini. 1.500 kali 16.000 24 juta. Kita ada laba kontribusi 8 juta, biaya tetapnya tadi 1.552. Jadi semua biaya tetap sudah dibebankan ke penjualan reguler. Laba kita ada 6.448.000. Kalau kita terima pesanan khusus ya, 2.000 kilo, si pemesan meminta harga spesial yaitu 1.500 per kilo, maka 1.500 kali 2.000 adalah 3 juta. Ya. Kemudian biaya variabelnya berapa tadi? Yaitu 1.500 kurang 50, ya, jadi 1.450 kali 2.000 adalah 2.900.000. 2.900.000. Dan ada tambahan laba di sini 100.000, ya, yaitu penjualan 3 juta kurang 2.900.000. Dan tidak ada lagi kita bebani dengan biaya tetap, ya, biaya tetap. Sehingga ini tambahan labanya 100.000. Sebelum kita terima pesanan khusus 6.448.000, setelah kita terima nanti laba menjadi 6.548.000 dengan penjualan kita menjadi 18.000 kilo. Masih terpenuhi dengan kapasitas yang ada ya. Jadi 16.000 reguler, 2.000 itu khusus ya. Penjualan kita total jadi berapa? Ya 32 juta tambah 3 juta. Biaya variabelnya menjadi 26.900.000. Laba kontribusinya naik 100.000 dari 8 juta ditambah 100 ya. Nah, biaya tetap sama. Makanya di sini irrelevant cost. Baik kita masukkan dalam perhitungan maupun tidak kita masukkan dalam perhitungan, itu hasilnya sama, tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Makanya kalau kita menggunakan analisis biaya relevan, yang biaya tidak relevan ini harusnya dikeluarkan dari analisis ya. Karena akan memakan waktu yang lebih lama ya. Hitung-hitungannya ya. Kemudian apa faktor yang kita pertimbangkan ya sebelum kita menerima pesanan khusus ya? Apa faktor-faktor faktor kualitatif yang harus kita pertimbangkan sebelum kita menerima pesanan khusus? Jadi yang pertama adalah apakah penjualan pesanan khusus ini tidak merusak ya, pasar daripada penjualan reguler. Ya. Artinya kalau nanti ada pelanggan reguler kita tahu dan menuntut hal yang sama, maka ini akan menjadi image yang jelek ya. Kalau itu terjadi nih, atau pelanggan kita menjadi lari misalnya, ya sebaiknya tidak kita terima pesanan khusus tadi. Yang kedua apa? Yang kedua mungkin prospek ya dari pelanggan pesanan khusus ini nanti bisa menjadi pelanggan reguler. Kalau dia merasakan, wah nih enak nih es krimnya. Jadi banyak sekali pelanggan-pelanggan dia yang membeli kan. Sehingga karena banyaknya pelanggan, mereka meminta lagi nanti secara reguler. Jadi prospek pesanan khusus menjadi pesanan reguler. Itu perlu kita pertimbangkan ya, sebelum kita menerima pesanan khusus ya. Kemudian aplikasi yang keempat ya. Aplikasi yang keempat adalah untuk biar relevan ya, yaitu keputusan menjual pada saat split off point atau memproses lebih lanjut. Jadi sell at split off point or process further decision. Kemudian apa yang dimaksud dengan split off point? Split off point atau titik pisah. Jadi ini terkait dengan produk bersama. Produk bersama atau joint products. Di dalam joint product itu nanti ada titik pisah.
misalnya apa? Penyembelihan sapi misalnya. Atau pemotongan ayam. Jadi ini ada ayam, kemudian disembelih, kemudian ada pisah batasnya di situ ya. Pada saat penyembelihan itu nanti ada beberapa produk yang kita hasilkan sekaligus. Ada paha, ada dada, ada sayap, ya, ada ceker dan lain-lain. Jadi split off point adalah titik di mana produk itu bisa diidentifikasi ke masing-masingnya. Ya. Jadi ayam tadi ini masih dalam bentuk gelondongan, kemudian kita sembelih, kita jualan daging ayam misalnya, nanti akan kita peroleh ada dada, ada sayap, ada paha, ya, ada ceker dan lain-lain. Ya. Itu split off point. Jadi titik di mana produk itu bisa diidentifikasi. Jadi ini terjadi pada proses produk bersama ya, joint product. Atau contoh lainnya untuk lebih jelasnya seperti ini. Misalnya ini buah sawit, buah tandan segar ya, TBS ya, tandan buah segar. Kemudian diproses. Untuk proses ini diperlukan biaya tenaga kerja dan overhead. Sehingga di sini nanti ada namanya biaya produksi bersama. Kita misalkan buah sawit sama dengan prosesnya itu ada 50 juta. Kemudian dari proses pertama ini yang kita sebut garis lurus yang ke atas ini adalah split off point ya. Kita menghasilkan nanti ada CPO, crude palm oil, minyak sawit ya, crude palm oil. Kemudian kita hasilkan juga daging kelapa sawitnya. Ini, daging kelapa sawit. Kemudian keputusan yang kita ambil adalah apakah kita jual dalam bentuk CPO ya, atau kita proses lebih lanjut sehingga menjadi minyak goreng ya, minyak goreng. Ini yang kita analisis ya, kita analisis ya. Jadi kapan keputusan ini muncul ya, kalau kita seandainya masih punya idle capacity ya, untuk memproses lebih lanjut ya. Jadi daripada kapasitasnya tidak optimal, maka kita optimalkan ya. Kemudian apa saja biaya relevannya dalam pengambilan keputusan ini? Jadi biaya relevannya yang pertama adalah separable cost ya. Separable cost ya. Apa itu separable cost? Yaitu biaya untuk memproses lebih lanjut ya. Jadi biaya untuk memproses lebih lanjut itu namanya separable production cost ya. Itu relevan karena kalau tidak kita proses, separable cost-nya tidak ada. Kalau kita proses, separable cost-nya ada ya. Jadi dia menjadi biaya relevan. Kemudian apalagi yang relevan yaitu tambahan pendapatan. Jadi tambahan biaya dan tambahan pendapatan ya. Dengan diprosesnya dari CPO ya, minyak sawit menjadi minyak goreng, nanti ada tambahan pendapatan. Yang tidak relevannya apa? Yang tidak relevannya adalah biaya bersama tadi ya. Biaya bersama. Jadi biaya bersama artinya biaya yang terjadi sebelum produk itu dapat diidentifikasi ke masing-masingnya. Jadi biaya yang terjadi sebelum produk itu diidentifikasi ke masing-masingnya. Sehingga nanti perlu alokasi menjadi indirect cost ya, tidak bisa ditelusuri secara mudah dan akurat ke masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Kapan keputusan memproses lebih lanjut kita ambil? Jadi sepanjang tambahan pendapatannya itu melebihi dari tambahan biaya ya. Artinya ada tambahan laba. Jadi kalau ada tambahan laba, maka kita rekomendasikan untuk diproses lebih lanjut ya. Jadi kalau kita misalkan seperti ini ya, ini biaya produksinya, biaya produksi bersama buah sawit dengan biaya untuk memproses buah sawit ini katakan 50 juta. Dari 50 juta ini kita alokasikan misalnya ke CPO 30 juta, sisanya itu ke daging kelapa sawitnya 20 juta. Kemudian CPO yang kita hasilkan berapa? Misalnya 40.000 liter. Harga jual CPO berapa?
harga jual CPO misalkan ini 1.000 ya per liter. Kemudian kalau kita proses lebih lanjut, ini bisa dijual menjadi minyak goreng, dan harga minyak goreng ini misalkan 5.000 per liter. Dari 40.000 liter CPO kita proses misalnya menjadi minyak goreng, itu hanya dihasilkan 15.000 liter minyak goreng ya. Karena ada penyusutan ya, penyusutan. Jadi dari 40.000 itu misalnya kita proses 40.000 liter CPO kita proses itu menjadi 15.000 minyak goreng. Dengan harga minyak gorengnya 5.000. Tapi untuk bisa menghasilkan minyak goreng ini perlu tambahan biaya prosesnya, yang kita sebut ini adalah separable production cost. Separable production cost, biaya untuk memproses lebih lanjut setelah produk diidentifikasi sebesar misalnya 28 juta. Jadi berapa biaya untuk proses lebih lanjutnya? 28 juta. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah sebaiknya kita jual dalam bentuk CPO atau kita jual dalam bentuk minyak goreng? Menurut Anda bagaimana? Dalam bentuk CPO atau dalam bentuk minyak goreng? Oke, kita lihat jawabannya ya. Kita lihat jawabannya ya. Jadi penjualan minyak goreng ya, karena kita hasilkan 15.000 liter kali 5.000 adalah 75 juta. Sementara kalau kita jual dalam bentuk CPO ya, itu tadi 40.000 liter, harga CPO hanya 1.000. Sehingga total pendapatan kita adalah 40 juta. Artinya di sini ada kenaikan pendapatan berapa? 35 juta. 75 juta kurang 40 juta ya. Kemudian tambahan biaya atau variable production cost kita hanya 28 juta. Artinya di sini ada tambahan laba sebesar 7 juta ya. Jadi ditolak di proses lebih lanjut atau dijual pada saat split off point. Harusnya diproses lebih lanjut karena memberikan tambahan laba sebesar 7 juta. Atau analisisnya juga bisa seperti ini. Ini kita jual dalam bentuk minyak goreng adalah 75 juta, 15.000 liter kali 5.000. Kemudian berapa total biaya kita? Total biaya kita yang pertama adalah ada opportunity cost, yaitu pendapatan CPO yang kita korbankan. Ini kita sebut dengan opportunity cost, yaitu 40 juta. Kemudian ada tambahan biaya ya, untuk memproses lebih lanjut, yaitu 28 juta. Sehingga berapa total biaya kita? Adalah 68 juta. Total penjualan minyak gorengnya 75 juta dan total biayanya 65 juta. Kalau kita kurangkan, hasilnya nanti akan sama, ada kenaikan laba sebesar 7 juta. Nah, sekarang terserah mau pakai analisis yang pertama atau analisis yang kedua. Tapi keputusannya sama ya, bahwa kita rekomendasikan untuk diproses lebih lanjut karena menambah keuntungan atau laba sebesar 7 juta. Jadi kalau kita mau lihat buktinya ya, ini kalau kita menggunakan total ya, cost analysis bukan incremental analysis ya. Ini biasanya kalau mereka yang belum belajar mengenai biaya relevan, dia analisisnya seperti ini, jadi lebih panjang ya, padahal hasilnya sama gitu. Jadi harga jual CPO 40 juta, kemudian ada alokasi biaya bersama itu 30 juta tadi ya, sehingga totalnya 30 juta, 40 juta dikurang 30 juta, maka kalau kita jual dalam bentuk CPO itu labanya 10 juta. Tetapi kalau kita jual dalam bentuk minyak goreng, ya, artinya kita jual pendapatan kita dari minyak goreng tadi 15.000 kali 5.000, 75 juta. Kemudian ada alokasi biaya bersama, ini akan tetap ya, karena yang kita proses adalah CPO. CPO ini sudah menyerap biaya 30 juta. Ditambah dengan separable cost, ya, biaya untuk memproses CPO menjadi minyak goreng 28 juta, total cost kita berapa? 58 juta. Sedangkan pendapatan ini 75 juta. 75 juta kurang 58 juta berarti total laba kita 17 juta. Artinya apa? Ada kenaikan laba sebesar 7 juta. 17 juta kurang 10 juta. Jadi tanpa harus membuat
analisis yang lengkap seperti ini, sebenarnya kita bisa dengan cepat ya menghitungnya dengan menggunakan biaya relevan tadi. Di sini kita bisa lihat alokasi biaya bersama ini adalah tidak relevan. Karena apa? Apapun keputusan yang diambil, dia tidak akan mempengaruhi total biayanya. Jadi demikian saja perkuliahan kita mengenai pengambilan keputusan taktis ya, atau tactical decision making. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih.